Bersyukurnya kita menjadi Hindu. Agama Hindu ini agama yang sangat fleksibel. Tuhannya buka 24 jam. Ibu mau sempat berdoa jam 5 pagi diterima. Nggak sempat jam 5 pagi, sempatnya jam 9, oke. Jam 9 nggak sempat, sempatnya jam 3, ya. Jam 3 nggak sempat, sempatnya jam 11 malam sebelum tidur, oke juga. Jadi nggak seperti minimarket yang buka cuma 12 jam gitu. Jadi kita buka 24 jam anytime. Silakan ibu-ibu, mungkin bapak-bapak. Oke. Swastiastu. Dan sumber perkenalkan, nama saya Ibu Mulyati. Saya mau nanya dengan Pak Mangku itu tadi yang dari awal sudah dengan jelas dan gamblang ya. Dari awal mula adanya sebuah keluarga itu kan adanya pernikahan. Di situ ada masuk ke pernikahan dengan Banten Yekale gitu. Nah, begitu sudah nikah, lahirlah seorang putra, misalkan punya anak, putra atau putri. Terus menginjak dari fase kebayi, dewasa, remaja, di situ kan timbul tahulah dari mana anak itu baik dan tidaknya, perilakunya ya, mungkin perilakunya baik dan tidaknya. Yang saya tanyakan, misalkan anak kita, misalkan ini, tapi asumsi anak saya sampai detik ini perbuatannya ya baik-baik aja. Cuman yang saya pertanyakan, misalkan perbuatannya anak kita itu sampai menginjak dewasa itu bandel, nakal di luar yang kita pikirkan, itu apakah bisa dibilang yang dimunculkan di screen tadi yang disebut Pak Ketut Budi masuk dalam ajaran Pancasrada yang sila ketiga ya, adalah karma pala. Nah, apakah itu bisa dibilang karma dari orang tuanya? Itu pertanyaannya Pak Mangku. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Hadiahnya juga nanti besar. Begini Bu, sebenarnya karakter perbuatan itu baik atau buruk tidak hanya dibentuk di keluarga, lingkungan juga ya, mungkin bertolak ya. Kalau dikatakan karma sendiri tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Siapa yang berbuat, dialah yang menerima hasilnya, kan begitu. Jadi bisa jadi itu terbentuk juga kelalaian orang tua yang tadi tidak sejalan, dimarahin ibunya, lalu bapaknya ibu sih kamu lah itu, nah merasa dilindungi. Harusnya jawaban bapaknya apa? Akibatnya kalau berani sama ibu kan gitu ya, dia tidak akan ada lagi tempat pengadu. Itu salah satu terbentuknya sesuatu yang baik. Ya kita tidak bisa awasi kan lingkungan itu. Betul Pak ADM bilang, masukin aja di bawah. Itu brand siwa dan mental. Saya jawab itu tadi, kalau karmanya ibu tidak bisa dinikmati oleh anaknya sendiri, tapi ibu yang menikmati karmanya dia itu ya. Jadi perilaku itu muncul baik maupun tidak baik, itu tidak semata-mata karena kelalaian orang tua, bisa dia terbentuk dari lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya. Kenapa? Di sekolah pun sekarang kadang-kadang anak itu tidak menghiraukan gurunya gitu ya.
umurnya ditendang dan lain sebagainya. Ya, itu siapa salah? Ya. Jadi terbentuknya kenakalan itu bisa terjadi bukan karena di rumah saja. Bisa saja lingkungan juga membantu. Nah sekarang kembali kita sebagai orang tua harus evaluasi diri kenapa anak kita yang tadi kasih sayang dia tidak dapatkan di rumah, ya dia akan mencari kasih sayang keluar. Kenyamanan dia tidak dapatkan di rumah, dia akan mencari kenyamanan keluar. Bisa saja kita hanya menganggap dia bandel, jarang pulang, apa yang dikasih tahu ya karena itu tadi salah persepsinya itu tadi. Ketika kita memberikan hukuman, jangan memberikan hukuman ketika dia sudah lewat perbuatan yang salah dilakukan. Seperti tadi saya contohkan, ketika dia bangun tidur dia belum sempat mungkin merapiin tempat tidurnya, padahal itu kita tanamkan kewajiban pada dia. Tapi ibunya juga nggak sempat dimarahin, ngasih hukuman. Itu pulang sekolah, kamu ini tadi tidak merapikan tempat tidur lagi. Betul. Saking seringnya begitu ya, itu juga salah satu bisa menyebabkan terbentuknya dia menjadi bandel, kebal jadinya gitu ya. Sering dimarahin anak itu akan menjadi kebal. Nah teknik yang disampaikan oleh Ketuk tadi bagaimana kita memberikan pembinaan dari berkata, berpikir, berbuat itu. Nah, misalnya contoh saja mudah. Kalau orang tua duduk di bawah, anak kita duduk di kursi, ini orang tua di bawah, kasihan. Salah satu, mungkin kenyamanan itu dia dapat, besok dia tidak akan pulang. Ya itu kan tidak memacu emosional sesuanya. Kalau dia sudah bentuk, kemudian suaminya necis saja kan, ketersinggungan, marah akan terjadi, berdampak juga kepada anak sendiri. Ketika nanti dia lahir, tidak boleh duduk di pintu, mengerjakan pekerjaan harus rampung, tuntas, kan berdampak juga kepada kelahiran. Ya kan gitu. Kemudian menusuk daun galas berisi belut supaya kelahiran itu nanti lancar. Kan seperti itu. Ada pengaruhnya kepada perilaku itu. Ya, jadi kira-kira begitu. Nah, selebihnya pendidikan itu didapat di sekolah dan masyarakat. Nah, kalau ingin lagi menekankan budaya ramah anak itu ya tadi tambahan untuk pembentukan sikap mental itu ya di sekolah dan sekolah. Terima kasih. Ketut Budiasa, dua-duanya mempunyai istri dan wanita seperti saya ya Pak. Mungkin tapi saya lebih kompleks masalahnya. Saya hidup heterogeni bersama dengan keluarga muslim yang masih berada di rumah saya. Mereka penganut muslim yang taat, jadi tetap beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Jadi anak-anak saya tumbuh dengan dua kebiasaan ya, kebiasaan ibadah. Nah sekarang saya ingin tanyakan kepada Bapak berdua sebagai suami yang memiliki keluarga heterogen juga dari ibu, bagaimana mengajarkan anak, karena banyak sekali pertanyaan anak saya pada saya sebagai ibunya. Bunda, kenapa dulu kan Bunda Islam, sekarang Hindu, kenapa? Itu yang kecil pun bertanya seperti itu karena dia melihat budenya kan sholat, kami sembahyang. Nah, saya menjawab sepengetahuan saya atau sebisanya saya, sebijaksanaan saya sebagai ibu dengan bahasa ibu, bahasa sederhana.
Terus yang lainnya lagi adalah bagaimana mendidik diri nih Pak. Saya yakin dengan keyakinan saya sekarang melaksanakan kewajiban saya seperti yang saya yakini, karena keluarga suami saya, terutama bapak mertua saya almarhum dari itu tidak pernah memaksa saya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Semuanya tergantung pada diri saya, dan saya mengikuti semuanya juga seperti yang saya nikmati, enjoy gitu Pak, melakukan ibadah juga harus mengikuti budaya yang Bali mulai kental gitu juga. Saya jalankan semuanya, enjoy, tapi tetap ada di garis yang selama ini dilakukan oleh keluarga dan umat Hindu Bali pada umumnya. Tolong beri saya masukan Pak Mangku, bagaimana memberikan ke anak supaya paham bahwa ibunya mempunyai pilihan, juga memiliki resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi saat ini. Terima kasih. Pertama Bu Dorka, mengawali pernikahan itu adalah aturan undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 74 menyatakan perkawinan bisa disahkan apabila satu agama. Itulah yang menyebabkan Bu Dorka mempunyai pilihan. Kenapa memilih? Itu saya. Bagaimana kita sayang pada Komang? Itu Komang. Atas dasar sayang itulah apapun yang terjadi. Setelah memenuhi undang-undang nomor 1 tahun 2024 harus satu agama. Kalau itu nggak bisa membangun rumah tangga dengan Komang. Nikah di luar negeri masing-masing belum tentu juga. Kan gitu ya. Maka dari itu dengan rasa cinta kasih sayang kepada Komang, dasarnya terbentuk itu adalah apapun yang terjadi, ya kita akan mengikuti suami. Kedua, saya dengan ibunya sama-sama Jombang ya, sama Ibu Iren ya, nggak jauh. Keluarga saya di Jawa haji, fanatik. Adik 4 saya juga haji. Tetapi bagaimana kita terhadap beliaunya, rasanya kalau lebaran itu saya tak pulang, kurang rasanya keluarga itu. Nah, sampai seperti itu. Nah, tergantung kita sekarang. Kalau menurut saya, apa yang sudah menjadi keyakinannya kita di dalam keluarganya Komang, yaitu harus dijalankan secara konsisten, ya kan? Dan kita itu harus konsisten, terus belajar. Mungkin suami tidak sempat memberikan, kan sampai kalau itu banyak hal yang bisa kita cari. Harus juga kita kreatif, belajar, yang mencari pola kan gitu ya, karena konsisten. Saya harus menjadi orang Hindu militan. Seperti sekarang bisa jadi pemangku, nanti menurut kayak tapi akan ya seperti itu. Sebenarnya itu yang berbeda. Undang-undang nomor 1 itu tidak bisa dilanggar. Harus satu agama. Siapapun yang ditanya pasti berat. Ketika orang baru pun istrinya, anaknya masuk agama lain pasti berat, sama. Tapi Bapak boleh buat karena undang-undang yang akan membuat nomor 1 harus seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin dari Pak itu mungkin Bapak biasa. Oke, Swastiastu. Bu, bersyukurnya kita menjadi Hindu menurut Tiang ya. Bersyukurnya kita menjadi Hindu. Agama Hindu ini agama yang sangat fleksibel. Tuhannya buka 24 jam. Ibu mau sempat berdoa jam 5 pagi diterima. Nggak sempat jam 5 pagi, sempatnya jam 9, oke. Jam 9 nggak sempat, sempatnya jam 3, ya. Jam 3 nggak sempat, sempatnya jam 11 malam sebelum tidur, oke juga.
Jadi nggak seperti minimarket yang buka cuma 12 jam gitu. Jadi kita buka 24 jam anytime. Itu adalah sesuatu yang wajib kita syukuri sebagai orang Hindu. Karena Tuhan sekali lagi bukan entitas asing, tapi dia adalah sesuatu yang inherent di dalam diri kita. Yang kedua, kita diajarkan toleransi. Pertanyaan ini akan saya tujukan ke dua narasumber. Pertama, apakah peran pembentukan karakter anak itu hanya sepenuhnya berada di pihak ibu? Terus pertanyaan kedua, pembentukan karakter anak itu di zaman dahulu itu beda dengan zaman sekarang di era digitalisasi. Bagaimana mencegah anak-anak kita itu terkontaminasi konten negatif tanpa si anak itu merasa tertekan? Terima kasih. Bisa keluar dari susu, di perutnya tidak bisa mengandung. Jadi itu adalah dua peran yang diberikan semesta khusus kepada para ibu. Jadi bersyukurlah sehingga dunia ini ada hari bapak, adanya hari ibu, nggak ada ibu bapak jari, nggak ada, adanya ibu jari gitu ya. Nggak ada bapak pertiwi gitu loh, adanya bapak kasih ibu pertiwi yang kita jadikan tempat kita hidup. Jadi ibu itu sangat dihormati karena memang ibu ini ya kita di 9 bulan di perutnya si ibu gitu ya. Jadi siapa yang lebih berperan dalam membesarkan anak? Ibu. Biasanya secara naluriah anak itu lebih dekat dengan ibunya. Dan selama 9 bulan pembentukannya, si anak ini sangat dipengaruhi oleh suasana psikologis ibunya. Menurut sebuah buku, orang Yahudi itu kalau seseorang mengandung, maka dia harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah belajar matematika, yang kedua dia harus belajar filsafat, yang ketiga dia harus belajar musik. 3 itu yang harus dia lakukan ketika dia hamil. Kenapa belajar matematika itu untuk kecerdasan, melatih logika. Dia disuruh juga belajar filsafat. Kenapa? Filsafat adalah the essence of things. Dia mempelajari filsafat gitu. Bagi yang suka filsafat, dia kebetulan menyukai filsafat. Filsafat itu sangat melihat dunia ini secara mendalam. Bayangkan namanya Aristoteles, bayangkan namanya siapa tuh para filsuf itu. Luar biasa dunia ini. Kalau Hindu kita mengenal filsafat misalnya Adisankaracharya, Swami Vivekananda. Itu adalah orang-orang besar yang pikirannya tercerahkan, terbuka. Filsafat, dia disuruh mempelajari substansi dunia ini, berpikir mendalam, critical things. Itu ibunya yang disuruh, bukan bapaknya. Yang diwajibkan lakukan itu ibu. Kemudian disuruh belajar musik, keseimbangan otak kiri, keseimbangan otak kanan. Bahagia ketika dia bermain musik, keseimbangan jiwa. Bagi kita yang Hindu harusnya juga latihan yoga, menyucikan diri, menghubungkan diri dengan Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya apakah perannya hanya peran ibu? Tidak, pasti peran bapak juga. Tapi dominan peran ibu terutama pada saat fase mengandung dan menyusui. Sama seperti cerita saya di awal tadi, suami kita mungkin suami ibu-ibu nggak bisa ibu-ibu atur. Kalau suaminya pemarah ya pemarah, kalau suaminya suka di luar ya suka di luar, kalau suaminya penyayang ya penyayang, itu nggak bisa diatur. Tapi responnya para ibu kan bisa diatur. Ada juga ibu yang suaminya baru naik sedikit dia udah merepet lebih banyak gitu. Ada juga ibu yang begitu kan, suaminya baru 1, istrinya udah lompat 10 gitu. Ada juga. Itu kan pilihan ibu-ibu. Tapi kalau ibu memilih untuk menjadi lembut, penuh kasih, penyayang, menyayangi suami, menyayangi keluarga, maka itulah yang dirasakan oleh anak selama 9 bulan di kandungan. Seperti apa yang dirasakan oleh Abhimanyu, seperti yang cerita apa yang dikreasi oleh teman-teman Yahudi mereka dalam membesarkan anak. Maka kita tidak heran orang Yahudi adalah persentase tertinggi penerima hadiah Nobel di dunia. Kenapa? Karena dia begitu, dia sudah dilatih sejak dalam tubuhnya.
kita memiliki kisahnya dari Mahabharata, tapi kita belum cukup kita terapkan dalam praktek kehidupan kita. Itu Bu ya, kalau mengenai peran ayah, peran ibu, nah bagaimana caranya agar kita, anak-anak kita tidak terdoktrin itu, Bu, semuanya dari keteladanan. Walk the talk. Jangan cuma berteori tapi lakukan. Jadilah teladan. Makanya tadi materi dia isinya adalah keteladanan. Kalau ibu-ibu di rumah scroll aja kerjanya, ya anaknya nangis sedikit biar ibunya nggak ganggu, scrollnya kasih anaknya HP. Ya HP dulu lah anaknya. Tapi kalau ibu-ibu mau mengorbankan diri sedang scroll, anaknya lagi nangis, ya ambil anaknya, taruh HP-nya. Masa lebih berharga HP daripada anak sih? Masa lebih berharga konten YouTube daripada anak sih? Taruh HP-nya, ada anaknya ngobrol, ada anaknya bermain, ada anaknya mau main gundu ke, mau aja main apa ke, yang bergembira. Anaknya jadi begitu kan, dia peniru ulung kan. Tapi godaan kita memang besar zaman ini karena ada HP terkoneksi dengan dunia. Kita yang kasihkan nonton drakor, diganggu oleh anak nangis, biar nggak terganggu drakornya tadi sampai di mana sedang seru-serunya, kasih anaknya HP, ya sudah, anaknya jadi pecandu HP karena kita yang menerapkan begitu. Coba kita tidak pecandu drakor, coba kita menjadi orang yang hidup di dunia yang real, dengan ketemu dengan suami, menyayangi anak. HP hanya seperlunya saja, anak kita kalau nangis begitu. Ya Ibu, sekali lagi tidak ada obat mujarab Bu di dunia ini. Semua melalui tahapan-tahapan, proses demi proses, setahap demi setahap, membutuhkan konsistensi dan persistensi. Andai kan di sana dijual obat, kalau diminum maka anak akan terlepas dengan HP, akan menjadi anak yang baik, ya obatnya laku banget di dunia ini, nggak ada orang jahat. Sejak kecil sudah dikasih obat itu gitu, tinggal beli di apotek. Sayangnya nggak ada. Semua kesuksesan di dunia ini melalui sebuah proses yang panjang, melalui perjuangan yang tidak mudah. Mari lalui, sadarkan diri, sehingga kita siap menjadi contoh, sehingga kita siap menjadi role model, sehingga kita siap menjadi pejuang dari pagi sampai sore untuk membentuk keluarga yang sukina. Tidak mudah, tapi memang rumus hidup kan begitu Bu. Untuk mencari sesuatu yang lebih enak pasti lebih susah, pasti lebih mahal. Rumusnya udah begitu. Kalau ada yang enak, yang hebat, yang bagus, harganya murah, pasti semua orang-orang berbondong-bondong membeli ke situ, stoknya habis, ya tidak, harganya mahal, pasti begitu. Itu udah rumus itu. Rumus itu. Jadi mari lalui Bu, memang tidak mudah, tapi mari sadarkan diri, tingkatkan kualitas diri, karena dengan kualitas diri yang baik kita bisa menyebarkan kepada orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai. Itu dia Bu, Dunasti ibu-ibu yang lain, bapak-bapak, mohon izin yang meninggalkan lokasi karena harus ke Bandung, sudah janji, ada penugasan, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, mohon izin. Oke, patut sesebut, kalau ada kesalahan-kesalahan itu semata-mata karena kekurangan yang mohon dimaafkan. Semoga lain kali masih ada kesempatan kita untuk berbagi lagi. Kita yang itu kami para sati om, sati om. Jadi yang nambahin sedikit sebenarnya sudah terjawab semua. Bagaimana seorang suami bisa menjaga ketenangan seorang istri dalam saat-saat dia hamil ya. Kemudian yang kedua, pengaruh hari juga bisa. Misalnya kalau belajar pertikaan gitu ya, acara agama pernah dulu saya di PGA dapat, misalnya lahir pada uku wayang misalnya, itu juga berpengaruh kepada watak anak itu. Maka solusinya apa? Sampai detik ini hal ini masih dilakukan oleh kita. Maka diadakanlah Mobayuh di Tumpuk Wayang supaya karakternya kembali kepada aslinya, menjadi anak yang baik. Suputra itu tadi ya, itu sebenarnya. Kemudian Tumpuk Landep, lahir Tumpuk Landep, bisa dibuktikan Bu, anak itu pasti keras kepala,
Nah, itu juga berpengaruh. Tidak hanya bagaimana seorang suami istri menjaga ketenangan ibu saat ini. Banyak pantangannya. Tidak boleh membunuh pada saat motong ayam misalnya pada saat hamil. Itu bisa berdampak kepada kelahiran anak itu, bisa cacat dan lain sebagainya. Karena di situ juga ada makhluk Tuhan yang sama tatuamasi tadi. Padahal di tempat ini juga tatuamasi itu berjalan tidak disadari. Disadari nggak? Ibu bernapas, dihirup oleh teman sebelahnya, tidak pernah protes. Itulah tatuamasi. Kan gitu ya. Jadi kembali Bu, peran ibu sama suami dan bertekad untuk mendapatkan anak seputra itu, dia saling menjaga, saling menghormati. Jangan sampai ibunya marah dan lain sebagainya, bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, berpengaruh juga kepada janin itu. Kemudian berikutnya ya pengaruh itu juga berpengaruh hari itu Bu. Kalau kemarin dari Pemda Bali waktu ada teater ke Cibinong menjelaskan potongan antara ininya pengaruh bumi itu juga ada. Makanya anak itu dibuatkan otonan setiap otonannya supaya dia menjadi anak yang baik, gitu ya Bu. Nah kalau teknologi otomatis, kalau AP lihat dulu kesenangan anak ini, seperti dia senang menggambar. Coba kasih AP, suruh dia menggambar kan begitu ya di AP-nya. Bisa juga terbentuk karakter menjadi anak yang cerdas. Ya gitu banyak Bu caranya, walaupun teknologi ini banyak juga negatifnya kepada anak kita. Tapi peran orang tua bagaimana mengarahkan anak itu supaya teknologi ini berdampak positif kepada anak kita juga perlu Bu. Apa yang disampaikan tadi, biar ibunya, bapaknya bisa melihat TikTok, anaknya nangis, kasih aja HP. Jadi nggak diganggu, benar itu Bu. Jadi harus bersama-sama mewujudkan keluarga atau menjadi anak yang seputra itu. Itu barangkali tambahan dari Tiang. Semoga apa yang diberikan jawaban ini dia puas nggak puas ya. Saya ini bukan pemuas ya. Jadi mungkin cukup dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, karena keterbatasan waktu, kita 2 penanya lagi. Nanti cukup singkat banget ya, aku jawabnya. Ada pertanyaan lagi? Bukan bertanya. Pertanyaan lain waktu. Ini batur sesuatu mungkin Bu MC yang sangat cantik katanya tinggi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Dirmangku, Bapak Ibu, Pak Lian, Ibu-ibu yang cantik semuanya. Sedikit yang pertama saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan pada hari ini terkait dengan menyiapkan generasi Hindu yang ramah dan berbudi pekerti luhur sebagai fondasi keluarga Sakinah. Nah ini merupakan tanggung jawab kita semua gitu Bapak Ibu, bukan tanggung jawab, memang tanggung jawab untuk menciptakan generasi Saputra itu dari awalnya adalah dari keluarga, namun menciptakan generasi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari lembaga PHDI, Banjar maupun TNP. Terutama dalam menciptakan keluarga Sakinah ini selaras Bapak Ibu dengan program dari Kementerian Agama. Di Kabupaten Bogor itu ada namanya Lembaga Rumah Bina Keluarga Sakinah Kabupaten Bogor yang sudah terbentuk, yang diesakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, di mana di situ ada konselornya dari keagamaan. Untuk mencapai keluarga yang sakinah itu tentu harus siap dari segi keagamaan. Yang kedua juga harus siap dari segi ekonomi dan siap dari segi reproduksi. Juga pernikahan kan untuk mendapatkan sebuah anak yang saputra tentu juga dari kesiapan reproduksi itu juga, di mana kita mau menyiapkan anak yang saputra
kesehatan reproduksi ibu-ibunya belum siap. Nah, itu nanti akan dibekali ketika Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak di sini yang usia mendekati pernikahan yang remaja, siapa aja Bapak Ibu? Angkat tangan. Banyak ya, karena nanti RDKS ini bulan depan kami akan mengadakan kegiatan pembinaannya. Nanti mohon Bapak Ibu semuanya, ibu-ibu kirim anaknya ya. Nanti kami akan bersurat ke sini ke Banjar masing-masing untuk mengirimkan peserta agar kita menciptakan generasi yang ramah dan berguna. Baik, itu nanti pelayanannya ada konseling pranikah, konseling calon pengantin, dan nikah. Nah, ini juga ketika ada yang ingin masuk Hindu, kita juga akan memberikan pembekalan seperti itu. Itu aja, ya Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Nanti mohon nanti kerjasamanya kita ciptakan generasi Hindu yang ramah dan berbudi pekerti luhur ini bersama-sama, sehingga kita menciptakan generasi atau fondasi keluarga yang sukinah, yang bahagia. Nggih, itu mantan. Nanti bulan September, nggih Bapak Ibu, ya mohon untuk ya tempatnya mungkin kalau tidak mendukung kita pilih di Ciansana atau di Cibinong, karena kita melihat situasi dan kondisi, dan saya nanti koordinasikan dulu. Nanti siap ya ibu-ibu untuk mengirimkan anak-anaknya yang remaja dan mendekati pernikahan ya. Ya, matur semua. Nanti kegiatan WAD ini terus ditingkatkan ya, kalau bisa ya seperti pesan Ibu Perlimas 2 kali dalam sebulan. Kalau tidak silahkan Ibu WAD ini buat proposalnya. Nanti saya selaku penyuluh di sini bisa menyampaikan ke Perlimas maupun direktorat agar diberikan bantuan berupa operasional, sehingga bantuan operasional ini digunakan untuk mengumpulkan ibu-ibu, karena peran ibu-ibu ini sangat penting yang tadi disampaikan oleh narasumber untuk mendidik anak-anak, karena seorang wanita itu adalah akar mula dari keluarga, itu yang dinyatakan dalam Sanakyan bisa terakhir. Karena waktunya terbatas, di Kementerian informasi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya yang maturan matur sama Om Santi. Cukup Pak Nana, karena sudah tidak ada penanya lagi dan waktu kita mau terbatas, kita akan tutup sekedar mantul ini. Sebelum saya menutup, akan ditutup oleh Pak Mangku dengan closing speech. Disimpulkan mantan 1 menit saja. Terima kasih. Terus dikasih kepercayaan ini, ya kepala nama besar ya. Saya atas nama pribadi maupun sesepuh umat Hindu di Cibinong sangat menghargai niat baik dari WHDI untuk terus membantu Banjar, Parisade dalam pembinaan umat ya, khususnya Dharmike, kemudian bagaimana peran merawat pura, banyak hal yang memang harus kita tanamkan pada generasi muda, tidak hanya Dharmikenya, tapi anak kita juga mempunyai tanggung jawab. Kemarin saya ngobrol sama Pak Banjar, kalau minggu terakhir atau minggu pertama karena libur, coba sekali-sekali aja anak-anak mau bersih-bersih di pura bersama-sama. Walaupun sudah ada tukang sapunya gitu ya, tapi anak itu kita bangun supaya juga memiliki tanggung jawab gitu ya. Nah ini juga kemarin saya ngobrol dengan Bu Mangku, tidak hanya sampai di sini. Makanya jangan terlalu formal dibuatnya, buat yang santai ya, olahraga ini. Kemudian kita ngobrol, tapi obrolan yang positif. Ya kalau formal ya harus ada laporan kemana-mana. Padahal kita tidak ada modal ya untuk kita laporkan. Ini sebenarnya ide yang sangat sederhana. Kebetulan ada beberapa donatur yang mungkin untuk kegiatan workshop dan lain sebagainya tidak cukup, ya dengan begini kan lumayan terisi gitu ya.
Nah kalau tidak demikian, semua orang di rumahnya itu sibuk, ayahnya sibuk, ya tidak dapat apa-apa lagi kalau tidak mau ke pura gitu ya. Satu-satunya jalan itu pendidikan yang kedua, apakah karakter, apakah dharmika, itu bisa kita dapatkan di pura terus Banjar gitu ya. Itu barangkali semua ini atas kepercayaan juga diberikan kepada saya, Pak Budi sebagai narasumber yang hari ini memandu kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berdua tadi dapat bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tidak melantunkan cantum, pantun. Biasanya senang saya berpantun, tapi hari ini saya tidak berpantun. Terima kasih. Om Santi. Matur sitono pamantu nggih apa karena dan waktu kita sudah ditutup dengan closing speech oleh Pak Mangku. Dan saya pribadi juga sangat menambah ilmu luar biasa. Selalu ya kalau di awal kita membuat acara, aduh waktunya nggak pas, tapi gimana ini akhirnya begitu jadi luar biasa ilmu yang kita dapat. Semoga ini bisa berkelanjutan sehingga kita sebagai ibu bisa membimbing anak-anak kita, terutama yang hari ini menjadi anak-anak yang seputra sehingga kita punya keluarga yang sakinah. Oke, sebelum ditutup lebih lanjut lagi, kita akan memberikan kemenangan dulu pada narasumber. Ini Ibu Bulan untuk membawakan kemenangan. Biar kita tahu. Pak Haji Pak Haji rumah jangan dilihat isinya tapi ketulusan kami. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita. Semoga dan tulis sudah selesai dan nanti lain kali Bu Ketua WHDI kalau kita bikin acara ajak bapak-bapaknya juga biar mencontoh narasumber kita sehingga bapak-bapak di rumah lebih sweet lagi gitu. Oke, kita sudah selesai dan sedikit tadi sedikit ada angin segar rasanya karena saya punya anak remaja yang dimana dan kemarin tuh berpikir gimana ya saya mencari tempat untuk anak saya ini bisa ikut acara Hindu sehingga untuk menambah seradanya dia gitu. Jadi begitu tadi Bapak Penilo bilang begitu saya kayak senyum-senyum bilang aduh anak saya butuh ini nih gitu. Oke, semoga bisa dimulai segera kemudian bisa berkelanjutan. Nih, sesuai ya. Oke, ada yang mau door prize lagi? Mantuk. Ada yang mau lagi? Kelas banget. Ada yang mau? Oke, kita akan bagi lagi. Siap-siap Ibu Wulan, kita bagi dulu untuk sesi kedua, sesi ketiga baru kita. Ini masih banyak udah prize-nya.